Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menyangka bahwasanya di dunia ini bukan waktu atau bukan tempat untuk berbahagia. Mereka terlalu masuk ke dalam perasaan yang mengalami banyak problema dalam hidup ini. Dan banyak sekali kaum muslimin yang menyangka bahwasanya bahagia itu hanya di akhirat saja. Akan tapi itu hanyalah prasangka dari orang-orang yang jauh dari ilmu syar'i, yang jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Nabi SAW. Problematika kita sangat banyak dan bervariatif. Baik sebagai pelajar punya problematika, sebagai karyawan di kantor punya problematika, sebagai ibu rumah tangga dengan tingkat stres yang katanya cukup tinggi pun punya problematikanya sendiri. Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah punya problematikanya sendiri. Akan tetapi apakah betul kehidupan kita hanya diisi dengan masalah dan kita tidak berhak untuk bahagia? Mari kita tengok sebuah pernyataan yang sangat terkenal dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, Inna fi hadhihi dunya jannah, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak berhasil memasukinya ketika hidup di dunia, maka dia tidak mungkin masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Perkataan ini memiliki dua sisi. Yang pertama bahwasannya dunia ini bukan tempat untuk bersedih, akan tapi tempat untuk berbahagia. Meskipun terkadang kita harus meneteskan air mata, meskipun kita terkadang merasakan sakit di dalam hati, tapi dunia ini Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala bukan untuk bersedih. Bagi mereka yang faham bahwasannya ada surga di dunia ini, ada kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya di dunia ini sebelum kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Lalu pertanyaannya, apa surga di dunia ini? Bahwasanya dimaksud surga dunia itu adalah tauhidullah azza wa jalla. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat seorang muslim akan merasa di dalam surga meskipun masih berada di dunia. Bagaimana bisa? Bisa ketika ada orang yang menyakitinya, ketika ada orang yang memfitnahnya, ketika ada orang yang mencoba mencederai kehormatannya, mungkin dia bertanya-tanya, mana pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah, Allah subhanahu wa ta'ala salah satu nama dari nama-nama yang mulia yang dimiliki Allah azza wa jal adalah An-Nasir, Maha Menolong. Apa yang dimaksud Maha Menolong? Tidak pernah terlambat pertolongannya dan tidak pernah terlalu cepat pertolongannya. Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala akan diberikan tepat pada waktunya. Dan ingat, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Hakim. Seluruh perbuatannya tidak seperti perbuatan makhluk. Kita kalau melakukan sesuatu seringkali tidak memikirkan efek yang akan terjadi setelahnya. Kalau kita mengatakan sesuatu, seringkali kita tidak memikirkan kata-kata ini akan memiliki efek apa di hati orang lain. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat nama Al-Hakim, sifat hikmah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurut kita terlambat memberi pertolongan, ta'ala Allahu amma yasifun, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah terlambat dalam menolong hamba-hambanya. Sebenarnya itu bukan terlambat, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan ada hikmah di balik itu. Salah satu contohnya, ketika seorang hamba sedang terdesak, kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongannya, memohon bantuannya, seringkali tidak diberikan saat itu juga. Mengapa? Apakah Allah tidak mengijabah doa-doa kita? Ta'ala Allahu amma yasifun. Allah subhanahu wa ta'ala sangat mudah untuk mengijabah doa-doa kita. Tidak ada satupun permintaan makhluknya yang sulit untuk dikabulkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berprasangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa, sungguh dia telah kufur dengan Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala
berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang meminta kita untuk berdoa, astajib lakum, maka aku akan kabulkan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan doa-doa kita. Permasalahannya kita tidak mengerti bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Dan kita menganggap bahwasanya maslahat itu hanya berada pada apa yang kita kira. Sempit hanya berdasarkan pikiran kita. Kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha luas rizkinya. Dan sangat jauh bagaimana ketika menentukan takdir bagi hamba-hambanya akan berefek seperti apa bagi hamba tersebut. Ternyata Nabi SAW di dalam beberapa hadisnya yang sahih menyampaikan yang maknanya berapa banyak orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala selamatkan imannya dengan menyempitkan rizkinya. Dan berapa banyak orang beriman yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan imannya dengan meluaskan rizkinya. Ketahuilah, banyak sekali orang-orang yang diuji dengan kekayaan dan dia tidak mampu mempertahankan keimanan atau istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, banyak sekali orang-orang yang Allah sempitkan rizkinya, mereka menjadi mujahidin fi sabilillah. Mereka totalitas dalam beribadah, mereka tulus dalam berdoa. Berapa banyak orang kaya yang menangis dalam doanya sedikit, berapa banyak orang yang miskin menangis dalam doanya sangat banyak. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terlambat dalam menolong kita. Akan tetapi ada hal lain yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita kembangkan di dalam diri kita, yaitu keimanan. Perhatikan, salah satu rukun iman adalah ridha al-imanu biqadarihi khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh takdir-takdirnya. Dan kita berbahagia atas takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari akhir, tapi tidak beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menerima keputusan Allah dan takdir Allah tentang dirinya. Fisik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan baginya dia tidak mau menerima. Rizki yang Allah sudah tentukan baginya dia tidak mau menerima. Pasangan hidup yang sudah Allah berikan kepadanya dia tidak mau menerima. Anak-anak yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dia tidak mau menerima. Seluruh yang berada dalam hidupnya dia tidak mau menerima kenyataan tersebut. Ketahuilah, berarti dia belum menyempurnakan rukun iman yang namanya al-imanu biqadarihi khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini akan merasakan kesedihan di dalam hidupnya meskipun tinggal di dalam rumah yang bagaikan istana. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah merasakan bahagia dalam hidupnya meskipun menaiki mobil atau kendaraan yang paling mewah di zamannya. Karena dia tidak masuk ke dalam surga yang namanya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari rububiyahnya, ciptaan-ciptaannya. Kemudian beribadahnya, mengharapnya hanya kepada Allah, dan bertauhid atas sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang akan berbahagia adalah mereka yang tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah. Segala bentuk takdirnya pasti ada kebahagiaan di suatu hari nanti di masa yang akan datang. Orang-orang seperti ini merekalah yang akan masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat. Maka jadilah penduduk surga di dunia ini dengan mentauhidkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha menolong, Allah Subhanahu wa taala Maha hikmah, Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan hamba-hambanya yang beriman, dan keyakinan seperti itu harus tertanam di dalam diri kaum mukminin dan mukminat. Kejarlah untuk menerima keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita, meskipun awalnya pahit, meskipun awalnya berat dan menyakitkan di dalam hati.
Akan tapi menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya jalan untuk berbahagia di dunia ini. Dan berbahagialah bagi mereka-mereka yang sudah menemukan surga di dunia ini, dan bagi yang belum mampu untuk berbahagia, maka belajarlah untuk menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semoga suatu hari nanti kita semua bisa merasakan apa yang namanya surga dunia yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat kelak. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.